Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Jalil. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi IPS tema 4 subtema 2. Dalam hal ini kita akan mempelajari masalah kerjasama negara anggota ASEAN di bidang politik. Ya, sebelumnya sudah kita bahas kerjasama anggota ASEAN di bidang sosial dan budaya. Kali ini kita fokus pada bidang politik. Oke, langsung saja kita bahas. Ya, pada sesi kali ini kita akan membahas kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang politik. Ya. Kita tahu setiap negara anggota ASEAN memiliki bentuk pemerintahan, memiliki sistem pemerintahan yang berbeda, dan juga memiliki latar belakang yang berbeda, memiliki politik yang berbeda juga. Maka dari itu, dari berbagai macam perbedaan tersebut tidak menghalangi untuk bekerja sama, khususnya kerjasama di bidang politik. Ya, jadi latar belakang yang mempengaruhi untuk kerjasama di bidang politik adalah adanya politik yang berbeda-beda, adanya sistem politik dan sistem pemerintahan yang berbeda-beda setiap negara. Maka dari itu, karena sesama anggota ASEAN sepakat untuk membentuk ASEAN Political Security Community, ya, ASEAN Political Security Community atau disingkat APSC. Nah, atau dalam bahasa Indonesia adalah Masyarakat Politik Keamanan ASEAN. Ini dari bidang politik ini dibentuklah sebuah APSC. Nah, tujuannya apa? Untuk mempererat kerjasama di bidang politik dan keamanan di ASEAN, serta mewujudkan perdamaian antar anggota ASEAN dan juga dunia. Ya, di samping sesama anggota, tetapi juga dipikirkan juga perdamaian di luar ASEAN. Nah, dalam hal ini menyelesaikan konflik-konflik yang ada di anggota ASEAN dulu. Contoh bentuk kerjasama di bidang politik yang pertama adalah meningkatkan pemerintahan yang baik dengan prinsip demokrasi. Ya, kita kerjasama bagaimana pemerintahan yang baik dengan sistem demokrasi ini, ya, saling menjaga antara negara satu dengan negara yang lain. Yang kedua adalah membantu menyelesaikan konflik antar anggota ASEAN secara damai. Ya. Jika ada konflik, baik konfliknya itu internal atau sesama antar anggota ASEAN ini kita selesaikan bareng-bareng. Indonesia juga pernah menjadi penengah, ya, konflik di negara-negara Myanmar misalkan, ya. Ketika terjadi konflik, ya, Indonesia pernah menjadi salah satu penengah untuk menyelesaikannya secara damai. Yang ketiga, bentuk kerjasama di bidang politik adalah meningkatkan keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Keamanan, nah, prinsipnya adalah sesama anggota ASEAN harus saling menjaga keamanannya dan saling menjaga bagaimana itu bisa berdamai antara negara satu dengan negara yang lainnya, ataupun di dalam negara tersebut antar kelompok satu dengan kelompok lainnya. Yang keempat adalah menjamin tercapainya kebijakan pelarangan penggunaan senjata nuklir di kawasan Asia Tenggara. Jadi senjata nuklir itu kan sudah dilarang, bahkan di dunia pun
dilarang. Nah, maka dari itu sesama anggota ASEAN dijamin bagaimana senjata nuklir itu benar-benar dilarang digunakan di kawasan Asia Tenggara. Maka ini saling bekerja sama antara anggota ASEAN. Yang kelima yaitu melakukan perjanjian kawasan damai, bebas dan netral dari berbagai permasalahan. Nah, ini ya, mengadakan perjanjian untuk berdamai antara satu negara dengan negara lainnya, antara anggota ASEAN ini ya. Dan masalah-masalah yang lain kita selesaikan, difasilitasi, ditengahi ya, bagaimana diselesaikan dengan cara damai dan tidak ada konflik terbuka atau perang ya. Itu adalah bentuk-bentuk kerjasama di bidang politik, dan sebenarnya masih banyak lagi bentuk-bentuk kerjasama politik ya ini yang dapat saya sampaikan. Di antaranya ada lagi yaitu masih di bidang politik, yaitu menjalin kerjasama di bidang maritim. Nah ini ya, kerjasama di bidang maritim ASEAN, sehingga mempererat persatuan dan kesatuan antar anggota ASEAN. Ini ya, dengan adanya ASEAN ya, karena anggota ASEAN itu kenegaraannya rata-rata adalah banyak yang memiliki lautan, sehingga ini saling bekerjasama di bidang kelautan, di bidang maritimnya ini ya, saling menjaga bagaimana perbatasannya biar tetap damai antar anggota ASEAN. Nah ini ya, karena antara negara anggota ASEAN ini dibatasi dengan laut. Sehingga harus saling menjaga, saling menghormati batas-batas kelautan, batas-batas maritimnya. Di samping itu, Indonesia juga berperan aktif dalam kegiatan politik, yaitu diantaranya juga memerangi masalah peredaran obat-obatan terlarang. Ya. Karena apa? Obat-obatan terlarang ini sudah menjadi kejahatan lintas negara yang harus diatasi oleh negara-negara ASEAN. Karena apa? Yang namanya obat terlarang ini tidak hanya terjadi di dalam suatu negara tersebut, tapi sudah diselundupkan antar negara satu ke negara yang lainnya. Itu sudah menjadi permasalahan publik, ya sudah menjadi permasalahan antar negara, sehingga Indonesia dan lain negara-negara anggota ASEAN lainnya juga berperan aktif bagaimana untuk menangkap para pengedar, menangkap para pengguna dan sebagainya. Itu saling bekerja sama. Kenapa? Karena obat-obatan terlarang ini dapat memberikan dampak yang negatif terhadap generasi muda ya. Jadi kalau generasi muda sudah terkena narkoba, maka ini akan berbahaya bagi kehidupan selanjutnya. Maka masa depan suatu negara tersebut menjadi akan suram akibat generasinya muda ya, generasi mudanya banyak yang kecanduan narkoba. Dalam hal ini Indonesia pun ikut juga berperan dalam kerjasama memberantas peredaran obat-obatan terlarang. Nah, di Indonesia saja banyak kita temukan berita-berita di televisi, misalkan pengedar obat terlarang ditangkap oleh polisi dan sebagainya. Itu adalah salah satu ya. Maka kepolisian Indonesia ini seringkali banyak sekali menangkap pengedar narkoba yang berasal dari negara-negara anggota ASEAN lain. Nah ini, maka
bisa bekerja sama dengan antar anggota ASEAN, negara yang lain. Misalkan pengedar narkoba yang menyelundupkan ke Indonesia berasal dari negara tetangga, maka kita harus kerjasama dengan negara tetangga tersebut untuk menangkap para pengedar narkoba tersebut. Nah, kalau sudah ditangkap di Indonesia, maka Indonesia berhak memberikan hukuman terhadap pelaku sebagai efek jera dan mengurangi peredaran obat terlarang di Indonesia. Begitu juga kalau diselundupkan dari Indonesia ke negara tetangga, maka negara tetangga tersebut berhak memberikan hukuman dan terhadap para pengedar tersebut. Itu adalah saling bekerja sama antara negara satu dengan negara lainnya demi terciptanya perdamaian, dan juga demi terciptanya generasi muda yang hebat untuk membangun suatu negara. Demikian ya pertemuan kali ini, semoga bisa dipahami, dapat bermanfaat bagi kita semua. Apa yang menjadi tugas-tugas kita bisa dilaksanakan. Oke, saya akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.